Halo semuanya, di sini kita akan membahas perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Pada materi ini, kita memiliki tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu menjelaskan konsep perbandingan senilai, menentukan nilai perbandingan senilai, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan senilai, menjelaskan konsep perbandingan berbalik nilai, menentukan nilai perbandingan berbalik nilai, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, kita bisa langsung membahas materi mengenai perbandingan senilai dan juga perbandingan berbalik nilai. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mempelajari tentang perbandingan? Lalu, apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Kira-kira apa itu perbandingan senilai? Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang jika salah satunya bertambah, maka besaran lainnya juga ikut bertambah. Atau, jika salah satu besarannya berkurang, maka besaran lainnya juga ikut berkurang. Di sini terdapat contoh perbandingan senilai. Teman-teman bisa memperhatikan gambar tersebut, di mana terdapat satu buah bus yang berisi 4 orang anak. Kemudian, jika terdapat 2 bus, maka total anak menjadi 8. Lalu, saat bus berjumlah 3, maka terdapat 12 orang anak. Kejadian tersebut termasuk konsep perbandingan senilai, karena saat bus bertambah, maka jumlah anak juga ikut bertambah. Selain itu, apa saja konsep perbandingan senilai yang kalian ketahui pada kehidupan sehari-hari? Misalnya, pada proses jual-beli, ketika kita membeli sesuatu, contohnya membeli buku. Semakin banyak buku yang kita beli, maka semakin banyak juga uang yang harus kita bayar. Kemudian, waktu tempuh dan juga jarak tempuh. Saat kita pergi ke tempat yang dekat, maka waktu yang diperlukan hanya sebentar. Tetapi, saat kita pergi ke tempat yang lebih jauh, tentunya waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai, kita dapat menggunakan rumus perbandingan senilai. Di sini, jika diketahui perbandingan A banding B sama dengan X banding Y, kemudian kita bisa menuliskan ke dalam pecahan menjadi A per B sama dengan X per Y. Lalu, pada rumus perbandingan senilai akan dikali silang. A dikalikan dengan Y, lalu B dikalikan dengan X. Maka akan menjadi AY sama dengan BX. Kemudian, untuk lebih jelas dalam memahami perbandingan senilai, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang akan kita bahas yaitu Budi pergi ke rumah nenek dengan menggunakan mobil bersama ayah dan ibunya. Mobil Budi menempuh jarak 165 km dan menghabiskan 15 liter bensin. Jika Budi menempuh jarak 418 km, berapa liter bensin yang dihabiskan oleh Budi dan juga keluarganya? Pertama-tama, untuk mempermudah, kita bisa merapikan jarak dan juga bensin yang digunakan. Ketika jaraknya 165 km, bensin yang digunakan yaitu 15 liter. Kemudian, saat jarak yang ditempuh 418 km, bensin yang digunakan belum diketahui. Untuk mengetahui bensin yang digunakan saat jarak tempuh Budi dan keluarganya 418 km, dapat kita selesaikan dengan rumus perbandingan senilai. Jarak tempuh dan juga bensin yang dihabiskan, kita dapat mengubahnya menjadi pecahan, yaitu 165 per 418 sama dengan 15 per X. Kemudian, sesuai rumus perbandingan senilai, maka akan dikali silang. 165 kita kali dengan X. Lalu, 15 dikali dengan 418. 25 dikali dengan X hasilnya menjadi 165X. Kemudian, 15 dikali dengan 418 hasilnya yaitu 6.270. Di sini kita hanya mencari nilai X-nya saja, maka kita akan menghilangkan koefisien dari variabel X yaitu 165. Koefisien tersebut kita dapat membagi kedua ruas dengan 165. Biasanya disebut pindah ruas, tetapi yang sebenarnya adalah membagi kedua ruas. 165X dibagi dengan 165 yaitu X. Kemudian 6.270
dibagi dengan 165 yaitu 38. Maka X sama dengan 38. Jadi, bensin yang digunakan Budi dan ayah ibunya saat menempuh jarak 418 km yaitu 38 liter. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.